Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Belajar Algoritma. Perkenalkan, saya Muhammad Raditya Wiryateja, mahasiswa S1 Informatika di Universitas 11 April Sumedang. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu metode yang sangat penting dalam penyelesaian masalah optimasi, yaitu algoritma pemrograman dinamis atau dynamic programming. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Silahkan narasumber memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miko Baskoro, mahasiswa S1 Informatika di Universitas 11 April Sumedang. Terima kasih sudah mengundang. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman memahami materi DP dengan lebih mudah. Baik, kita mulai dari dasar dulu. Apa sih, Kang, sebenarnya dynamic programming itu? Jadi dynamic programming itu adalah teknik penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah yang besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan kemudian menyimpan hasil submasalah tersebut agar tidak dihitung ulang. DP sangat cocok untuk masalah yang dimiliki. Yang ke-1 ada overlapping subproblem atau masalah berulang. Yang kedua optimal substruktur atau solusi optimal berasal dari solusi optimal submasalah. Dengan menyimpan hasil ini, algoritma jadi jauh lebih efisien. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih, Kang, kita harus menggunakan DP? Kenapa tidak menggunakan metode lain seperti greedy atau divide atau conquer? Pertanyaan yang sangat bagus karena banyak mahasiswa sering bingung bedanya. Ada dynamic programming versus greedy, atau greedy selalu memilih solusi terbaik secara lokal pada setiap langkah, berharap hasil akhirnya juga optimal. Masalahnya tidak semua masalah memiliki sifat tersebut. Contohnya 0/1 knapsack, greedy hanya memilih berdasarkan nilai terbesar atau rasio terbaik. Tapi kombinasi terbaik bisa saja berbeda. Dynamic programming menjamin solusi optimal dengan menghitung semua submasalah secara terstruktur. Jadi, greedy cepat tapi tidak terlalu optimal. DP sedikit lebih lambat tapi selalu optimal. Divide and conquer memecah masalah menjadi submasalah yang independen. Contohnya merge sort dan quick sort. Masalahnya banyak problem optimasi yang memiliki submasalah saling tumpang tindih. Divide and conquer tidak menyimpan hasil sehingga perhitungannya sering berulang. Dynamic programming menyimpan hasil submasalah sehingga lebih efisien. Perbedaan utamanya yaitu divide and conquer submasalah atau independen. Dynamic programming submasalah tumpang tindih atau overlapping. Itu ya, Kang. Sekarang kita masuk ke konsep utamanya, memoization dan tabulation itu apa sih? Memoization menggunakan rekursi ketika sebuah submasalah dihitung, hasilnya disimpan. Jika muncul lagi, cukup ambil dari tabel. Ini bisa disebut top-down DP. Lalu tabulation mengisi tabel dari kasus kecil, tidak menggunakan rekursi, disebut bottom-up DP. Keduanya menghasilkan efisiensi tinggi. Baik, Kang, agar lebih mudah dipahami nih, boleh nggak sih diberikan contoh sederhananya? Contoh klasiknya adalah Fibonacci. Jika menggunakan rekursi biasa, jumlah panggilannya bisa sangat banyak. Dengan DP, kita gunakan tabel F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. For I dari kedua ke N, Fi sama dengan Fi min 1 plus Fi min 2. Dengan cara ini, nilai Fibonacci ke N yang tadinya membutuhkan waktu yang eksponensial sekarang cukup O N. Contoh lain yang sering dipakai dalam tugas 0/1 knapsack
edit distance atau Levenshtein, matrix chain, multiplication, point chain, problem. Oke Kang, boleh dijelasin nggak sih langkah umum dalam membuat algoritma DP ini? Tentu langkah umumnya yang ke satu, identifikasi submasalah. Yang kedua, tentukan state seperti DPI atau DPIJ. Yang ketiga, recurrent relation. Yang keempat, tentukan base case. Yang kelima, isi table DP. Ambil hasil akhir. Jika keenam langkah ini terpenuhi, DP bisa berjalan dengan baik. Oke Kang, jadi tadi apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari dynamic programming ini? Kelebihannya menjamin solusi optimal, mengurangi waktu komputasi drastis, cocok untuk masalah optimasi kompleks. Kekurangannya membutuhkan memori besar, tidak cocok untuk semua masalah, memerlukan kemampuan menganalisis submasalah. Oke, jadi dynamic programming ini biasa dipakai di mana aja sih Kang? Banyak sekali contohnya Google Maps, rute optimal, bioinformatika, sequence alignment, machine learning, HMM, algoritma, Viterbi, robotika, perencanaan lintasan, ekonomi, perencanaan investasi, game AI, strategi opsional. DP benar-benar digunakan di berbagai bidang. Baik, pembahasannya sangat menarik ya untuk hari ini. Jadi kesimpulannya dynamic programming adalah teknik yang memecah masalah besar menjadi submasalah kecil, menyimpannya dan menyusunnya kembali menjadi solusi optimal. DP sangat berguna di dunia nyata dan cocok untuk berbagai problem optimasi. Terima kasih kepada narasumber atas penjelasannya dan terima kasih kepada para pendengar yang sudah menyimak. Semoga podcast ini membantu dalam memahami materi kuliah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.